Berjumpa kembali kita bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun kita berada, secara khusus kami menyapa dengan penuh sukacita, dengan kasih yang bersama stay dengan kami pada malam hari ini dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Ketika Tuhan memanggil nama kita, apakah jawab kita Bapak Ibu saudara-saudara? Ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak, ada mungkin yang pura-pura tidak mendengar, ada yang dengan berbagai macam alasan menyampaikan bahwa tidak siap dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bisa memakai kita siapapun kita, tanpa memandang bulu, tanpa memandang kemampuan, tanpa memandang siapa diri kita. Tuhan yang akan memperlengkapi, dan jikalau Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, menetapkan kita untuk menjadi orang-orang kepercayaannya, maka kita dengan sukacita menyambutnya, dan Tuhan akan menolong kita, memperlengkapi kita. Mari bersama-sama malam hari ini kita memohon pertolongan kepada Tuhan buat firman-Nya yang akan kita dengarkan, kita renungkan bersama. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih buat semua yang Tuhan beri, buat semua yang boleh kami nikmati, belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan pun memakai kami dengan berbagai macam cara, dan menempatkan kami dimanapun kami berada dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan firman-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama datang kepadamu mendengar panggilan Tuhan. Buat firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami renungkan bersama. Layakkan kami, ampuni kami, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia pertama ayatnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dari apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Roh Kudus menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memanggil namamu. Ada lagu sekolah minggu yang biasa kita nyanyikan, kita dengarkan. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu, oh la 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 la, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, seterusnya ada respon. Ujawab ya, ya, ya. Ujawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita dipanggil, kenyataannya ada yang merespon, ada yang pura-pura tidak dengar, ada yang merespon dan langsung mengiyakan, tetapi ada yang merespon dengan berbagai macam alasan untuk dengan halus menolak panggilan tersebut. Bagaikan seorang yang baru diangkat menjadi tenaga PNS, ditempatkan, udah janji ditempatkan dimanapun, tetapi terkadang juga masih ada yang tidak menginginkan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin juga sama dengan pendeta. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam menjawab dan merespon sebuah panggilan, seperti yang ada dalam bacaan kita, Yeremia sudah dipersiapkan sejak dahulu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sejak dalam kandungan ibu ia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan bahkan sebelum keluar dari kandungan ibunya ia sudah dikuduskan. Dikuduskan artinya sudah dikhususkan dengan sendirinya oleh Tuhan. Untuk apa? Menariknya dikatakan dalam bacaan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, nabi internasional ini. Bukan hanya menjadi nabi bagi bangsa Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bukan hanya jadi pendeta gereja Toraja, tetapi pendeta bagi gereja-gereja yang lain. Pendeta bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain. Pendeta internasional. Tuhan memanggil dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan firman-Nya, kebenaran Tuhan, karya Tuhan dan rencana Tuhan bagi banyak sekali orang. Memperkenalkan siapa Allah Israel. Memperkenalkan apa yang Tuhan akan lakukan bagi banyak orang, bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, respon dari seorang Yeremia ketika Tuhan memanggil dan menetapkan untuk menjadi nabi internasional, menjadi duta, wakil Allah bagi banyak bangsa, menjadi utusan khusus Tuhan bagi banyak bangsa. Dengan halus ia menyampaikan alasannya, tetapi intinya adalah tidak bersedia, atau dengan kata lain berusaha untuk menolak dengan halus. Tuhan Allah, aku tak pandai berbicara di hadapan banyak orang, dan lagian aku masih muda. Dan itu fakta. Memang seorang Yeremia tak pandai berkomunikasi, tak pandai berdiplomasi, tak pandai berpidato, tak pandai berkata-kata yang indah, tak pandai bercakap dengan banyak orang. Ini kalau dalam Alkitab begitu banyak ya Bapak Ibu saudara-saudara. Sampai Musa pun juga beralasan dengan alasan yang sama. Ketika ia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia pun mengatakan alasan klasik, tak pandai berbicara. Ia berat mulut dan berat lidah, gagu, tak bisa berkata-kata di depan banyak orang.
Itu juga pergumulan seorang Yeremia. Kemampuan komunikasi yang begitu sangat terbatas terkadang menjadi kendala untuk suatu tugas bagi banyak orang, apalagi memimpin banyak orang, apalagi berdiri di depan orang menyampaikan sesuatu. Ini menjadi pergumulan berat, pergumulan yang masuk akal bagi banyak orang. Ditambah lagian seorang Yeremia mengatakan, lagian aku masih muda. Toh juga kalau aku berkata-kata, orang muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan pernah didengar omongannya, dia akan diremehkan. Karena pemuda belum mendapatkan tempat dalam hal berbicara bagi banyak orang. Ya selamanya orang tua yang didengar. Itu budaya mereka pada saat itu. Jadi sulit untuk mendengarkan seorang yang masih muda mau berkata-kata tentang kebenaran, mau berkata-kata tentang menyangkut kehidupan orang banyak, mau berkata-kata tentang Tuhan. Tidak akan pernah didengar, dan itu sia-sia. Seorang Yeremia punya alasan yang logis dan masuk akal. Dan itu kekhawatirannya, jangan-jangan sampai nanti Tuhan beri saya kerjakan, tapi saya tidak mampu. Dan bagusnya dia jujur dan sportif, terbuka di hadapan Tuhan, menyampaikan ketidaksanggupannya. Sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menolak, tetapi apa daya, ini pekerjaan yang tidak main-main, ini bukan pekerjaan yang biasa. Butuh kemampuan ekstra untuk berdiri di hadapan banyak orang. Lagian dia adalah kapasitasnya kan menjadi nabi internasional. Mungkin seorang duta negara itu harus punya kemampuan yang begitu sangat kompleks. Duta negara bagi negara Arab, minimal kita harus tahu bahasa internasional. Kalau boleh kita tahu bahasa Arab. Menjadi duta besar di negara Eropa, paling tidak kita tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Begitu sangat berat dan tidak main-main. Wajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi yang Tuhan katakan menariknya di sini, dia nggak peduli terhadap ketidakmampuan kita, karena dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia yang akan menyelesaikan semua persoalan itu, kekurangan-kekurangan itu. Dia yang akan mengatasinya. Dan Yeremia yang punya kekurangan, tidak mampu berkomunikasi, kelemahan itu diatasinya. Tuhan menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulut seorang Yeremia. Artinya Tuhan yang memampukan Yeremia setiap kali dia akan berbicara supaya didengar orang. Jadi kelemahan jangan menjadi kekhawatiran, ketidakmampuan jangan menjadi kekhawatiran. Tapi ada baik sikap sportif yang diperlihatkan Yeremia di sini. Dia dengan rendah hati mengakui kelemahannya, dia tidak bisa apa-apa. Lebih parah kalau orang yang mak jago-jagoi, tidak tahu apa-apa, dia mak jago-jagoi. Ini sangat-sangat mengerikan dan dipaksakan. Dia tidak sportif, dia tidak jujur pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, fatal. Lebih bagi orang yang merasa hebat juga dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi penting di sini, kalau Tuhan yang sudah memanggil, pasti dia akan memperlengkapi. Tuhan hanya menunggu kita siap untuk menerima panggilan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, rata-rata OIG, terutama OIG PPGT sekarang, ya bulan depan mereka akan rapat anggota. Nah sekarang kita dalam proses pemilihan majelis gereja, penatua dan diaken. Faktanya selalu menjadi
pergumulan dan pekerjaan berat bagi panitia pemilihan. Ketika ada orang yang menolak, ketika ada orang yang tidak bersedia, macam-macam alasan Bapak Ibu. Alasan ya ada yang prinsip dan ada yang memang alasan yang dibuat-buat. Dan alasan yang logis, klasik. Terkadang ada yang bilang, Bapak Ibu, saya nggak mampu berbicara di depan banyak orang. Saya tidak mungkin didengar oleh orang karena saya perempuan, karena saya masih muda. Ada mungkin juga yang beralasan bahwa ya pekerjaan begitu sangat padat, sulit membagi waktu, anak-anak masih kecil. Membagi waktu dengan keluarga, pekerjaan, dan gereja. Ada yang prinsipil mengatakan untuk apa juga ya menerima tetapi tidak mengerjakan karena keadaan. Semuanya masuk akal Bapak Ibu. Dan kekhawatiran kita pun sama seperti kekhawatiran seorang Yeremia. Alasan bisa banyak kita kemukakan. Tapi saya mau katakan di sini, kalau Tuhan sudah memanggil, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Karena ketika sudah Tuhan memanggil dan menetapkan, respon kita harus bersedia untuk melakukan itu. Masalah kelemahan, masalah semua yang kita pikirkan, yang logik atau prinsipil dan lain sebagainya, itu bukan menjadi kendala. Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saya berharap bagi seluruh calon penatua dan diaken, pengurus, calon-calon pengurus yang lain, ketika Tuhan memanggilmu, jangan pernah banyak alasan, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Dia mau memakaimu, artinya bahwa dia sayang dan cinta padamu, kepada kita, dan dia akan memperlengkapi kita dengan berbagai macam cara. Banyak orang dalam Alkitab menolak panggilan Tuhan. Ketika Yunus menolak panggilan Tuhan untuk ke Niniwe, dia menolak menuruti kata hatinya dan tidak bersedia menuruti kata Tuhan. Dia lari ke Tarsus. Tuhan mendidiknya dengan caranya. Tuhan pasti akan terus meyakinkan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Panggilan adalah karunia, terimalah dengan senang hati. Ketika Tuhan memanggil namamu, ku jawab ya, iya, iya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita syukuri firman Tuhan. Kita nyanyikan NKB 125 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku
Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, lawatan-Mu yang boleh menjadi sukacita kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat menyayangi kami, mempersiapkan kami, memanggil kami untuk tugas-tugas pelayanan ada begitu sangat banyak. Kami tahu kami lemah, kami tak berdaya, begitu sangat terbatas, tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Semua kekhawatiran dan ketidakmampuan kami akan teratasi karena Tuhanlah yang memperlengkapi. Demikian juga kami serahkan hidup kami. Semoga kami tetap mengiyakan panggilan-panggilan dalam kapasitas kami untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan firman-Mu, untuk menyatakan buah-buah iman kami. Kami serahkan hidup kami, bahkan proses pemilihan majelis gereja yang sedang berlangsung saat ini, kiranya boleh berjalan dengan baik sampai pada waktunya. Semua yang Tuhan tetapkan itulah yang terjadi. Kami berharap dan berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segenap keadaan mereka. Memakai kami sekalian, saudara-saudara seiman dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, memakai mereka untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan cara-cara Tuhan sendiri. Pelayanan kami terimalah, kami serahkan hidup kami, Tuhan memberkati kami sekalian. Sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan renungan malam hari ini. Semoga kita tetap terpanggil mengiyakan panggilan Tuhan dan kita tetap menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari tetap bersukacita dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan shalom.